Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yang ketiga dari kitab Sihrul Qiyadah, The Magic of Leadership, masih dalam hal menjelaskan apakah pemimpin itu diciptakan ataukah pemimpin itu dilahirkan. Masih harus menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan apakah pemimpin dilahirkan dengan sifat-sifat tertentu, dengan karakteristik tertentu, al-qadah yuladuna bi khasa'is muayyanah, halal qadah yuladu waqad wahabatahullah al-hayah sifatil qaid. Apakah pemimpin itu dilahirkan, dikasih kehidupan dengan sifat-sifatnya pemimpin langsung nempel begitu, wasulukil qaid dan perilaku-perilakunya, wa aqliyatil qaid dan juga mentalitasnya itu sudah nempel begitu dari Allah. Am anal qaida yusna wa yatimu ta'ahiluhu wa tarbiyatuhu tarbiyatan qiyadiyatan, ataukah pemimpin itu diciptakan dengan menyempurnakan, mereka belajar menyempurnakannya dengan merehabilitasi dirinya, belajar dengan belajar kepemimpinan, atau bagaimana? 3 pertanyaan ini jawabannya macam-macam. Jawaban pertama bisa al-qadah yuladuna wala yusnaun. Pemimpin itu dilahirkan, tidak diciptakan. Nah, jawaban model ini itu relevan untuk zaman dulu, yaitu zaman kurun pertama ketika zaman raja-raja. Ibaratun qadimatun intasyarat fil qurunil ula tilkal qurun allati kanal malik fiha yuladu malakan. Jadi raja melahirkan raja. Wal amiru yahmilu laqabahu wa huwa fil mahdi. Bahwa seorang prince mendapatkan gelarnya itu ketika dia masih dalam buayan, dalam gendongan. Itu udah dipanggil prince. Nah, ada pendapat yang demikian, bahwa al-qadah yuladun wala yusnaun.
Pemimpin itu dilahirkan dan tidak diciptakan. Nah, ketika demikian maka misalnya pangeran itu mau belajar atau tidak belajar, itu tetap bisa jadi raja. Nah, persoalannya sekarang kalau Gus atau Kiai malah mempunyai anak-anak. Nah, kalau model yang ini masih relevan nggak? Kiai punya anak, anaknya nggak usah suruh belajar kayak apa gitu, tahu-tahu suruh mimpin pondok gitu. Nah, ya nggak bakalan jadi. Berarti ketika yang demikian tidak al-qadah yuladuna wala yusnauna. Itu bukan yang ini. Ini cocok untuk zaman dulu ketika zaman kerajaan. Nah, tapi untuk zaman sekarang walaupun mereka raja, mereka melahirkan, tapi anak-anaknya, prince-nya itu rata-rata suruh belajar. Suruh belajar. Nah, kalau nggak mau belajar, ya susah nanti mimpinnya. Begitu pula Gus, anaknya Kiai misalnya. Rata-rata suruh belajar malah nemen. Punya pondok, anaknya dipondokkan ke tempat lain karena agar mau belajar. Kalau nggak mau belajar, ya nggak akan bisa memimpin. Nah, jadi kesimpulannya kalau al-qadah yuladuna wala yusnauna itu zaman dulu. Zaman dulu terjadi begitu, bahwa qadah yuladun. Kelanjutan kajian kita yang ketiga, walau kanat al-qiyadatu hibatan minas sama'i la yumkinu ta'allumuha lama ata'abna anfusuna fi kitabati hadzal kitabi. Jika pemimpin itu hadiah dari Allah, hadiah dari langit, hadiah dari sorga, tidak perlu kita belajar tentang qiyadah kepemimpinan. Ya, kita nggak usah susah-susah membuat kitab ini, kata penulis kitab ini. Musonifnya kitab ini bilang begitu. Jika kepemimpinan itu langsung jebret dari Allah, geledek-geledek gitu dari langit, yang nggak perlu belajar, maka penulis kitab ini nggak perlu susah-susah menulis tentang kepemimpinan. Walau kanat al-qiyadah, apabila ada al-qiyadatu leadership, kepemimpinan, itu hibatan minas sama, pemberian dari Allah, minas sama, dari langit, as a gift from a heaven, la yumkinu ta'alumuha, tidak memungkinkan untuk belajarnya, tidak memungkinkan mempelajarinya, lama ata'abna, sungguh tidak akan merepotkan pada kita, tidak merepotkan anfusana pada diri kita, fi kitabati hadzal kitab, dalam menulis kitab ini. Kalau if the leadership were a gift from heaven that cannot be learned, yang nggak bisa dipelajari, we would not have bother ourselves to write this kitab, this book. Jadi
kata musonefnya ini begitu. Berarti kesimpulannya kalau gitu apa? Al-qiyadah itu bukan given. Kepemimpinan bukan given. Nah, kalau kepemimpinan given, semua anaknya presiden bisa jadi presiden. Semua anaknya Kapolri jadi Kapolri. Semua anaknya Panglima jadi Panglima. Anaknya Kiai jadi Kiai semua. Kalau itu given. Waladhi akhbaruka min khilalihi kaifa annal qiyadata adatun muktasabatun wa tarbiyatun mustamiratun ma imanina bi annahunaka ashkhasun qad yuladuna bi sifatin muktasabatin fitriyatin illa annal asla annal qaida yusna'u wa yurba. Waladhi akhbaruka waladhi bermula sesuatu, akhbaruka aku memberitahu padamu. Aku memberitahu padamu min khilalihi dari tentang kepemimpinan. Min khilalihi tentang leadership. Kaifa annal qiyadah, bagaimana sesungguhnya qiyadata, leadership, kepemimpinan, itu adatun muktasabatun, kebiasaan yang diperoleh. Adatun, kebiasaan, muktasabatun yang bisa diperoleh. Artinya apa? Anda semua berhak bisa jadi pemimpin. Latihan dari sekarang, mimpin kelas, mimpin kamar, mimpin temannya, mimpin kelompoknya, mimpin jadi apa saja sebutannya, yang penting pemimpin. Kalau di NU udah jelas, mimpin IPNU, mimpin IPPNU, mimpin PMII, mimpin Muslimat, mimpin Fatayat, mimpin Ansor, mimpin Bangser, terus. Itu untuk latihan Anda jadi presiden, Anda jadi pemimpin, Anda jadi apa saja, tapi pemimpin. Ikuti itu. Bahwa al-qiyadah hadatun muktasabatun. Kebiasaan yang bisa diperoleh, jangan takut. Anda udah ngaji di sini, ngaji kitab ini, masih takut jadi pemimpin, ya gak ada gunanya ngaji kitab ini. Berani jadi pemimpin. Gak usah ngelihat siapa Anda, ya Anda pemimpin, begitu. Dan nanti akan diberitahu oleh kitab ini step-stepnya, sebagaimana cara jadi pemimpin. Watarbiyatun mustamiratun, dan pendidikan yang berkelanjutan. Jadi pemimpin qiyadah itu adalah kebiasaan yang bisa didapatkan, pendidikan yang terus-menerus, ma'imanina, beserta keyakinan kita, bi'annahunaka ashkhasun, sesungguhnya di sana ashkhasun, ada seseorang qad yuladuna, yang kadang dilahirkan bisifatin muktasabatin, dengan kualitas
yang bisa diperoleh fitriyatin secara bawaan, kualitas bawaan yang diperoleh. Memang benar di sana ada calon pemimpin yang dilahirkan dengan kualitas bawaan. Orangnya bagus, ganteng, bahasanya enak, kalimatnya enak, cerdas, bisa memutuskan, wibawa. Nah, itu sesungguhnya semua karena belajar. Saya ini gini-gini dulu dibawa ke Jakarta oleh Allahyarhamu Kiai Mustolih Badawi, Kesugihan Cilacap, disuruh ngikut Gus Dur dan Kiai Nur dua. Ikut Gus Dur aja saya itu sampai Allahyarhamu meninggal, dan ikut Kiai Nur sampai meninggal juga. Nah, ketika ikut begini itu belajar lengkap, belajar di Gus Dur itu karena dari ikut beliau jadi ketua PBNU yang banyak diuber-uber zaman Orde Baru sampai jadi presiden di istana. Jadi saya tahu perubahan yang monumental dari sebelum jadi presiden, jadi orang biasa. Itu saya bisa ngikutin itu. Artinya saya belajar dari situ. Dan nanti apakah ada cara belajar di sini? Satu-satu akan dijelaskan. Qad yuladuna bisifatin muktasabatin fitriyatin. Kadang-kadang pemimpin itu dilahirkan dengan kualitas bawaan yang diperoleh. Bisifatin muktasabatin, dengan kualitas yang diperoleh, fitriyatin yang secara bawaan, secara fitri. Illa anal asla, tetapi prinsipnya bahwa annal qaida, sesungguhnya leader itu yusna'u wa yurba. Sesungguhnya leader itu diciptakan, wa yurba, dan dididik. Jadi the principle bahwa the leader is created and rises, itu kenyataannya begitu. Annal asla, sesungguhnya prinsipnya, annal qaida, sesungguhnya leader, pemimpin itu yusna'u, diciptakan, created, wayurba, and educated. Jadi pemimpin itu ya dididik. Lah Anda itu di sini itu dididik pemimpin. Di masyarakat dididik pemimpin oleh NU. Suruh latihan jadi pemimpin semua. Enaknya jadi orang NU itu begitu antara lain. Sudah nggak gagap karena dilatih. Dari ketika sekolah di tingkat menengah ke bawah ada IPNU, ada IPPNU, latihan jadi pemimpin di situ dari semenjak SMA. Gede dikit ada Ansor laki-laki, ada Fatayat, latihan jadi pemimpin itu dari tingkatannya. Kalau IPNU, IPPNU dari tingkatan di sekolah, PMII dari tingkatan di universitas, Bangser, Ansor, Fatayat dari tingkatan yang ada sudah gede dikit, pakainya masih minyak wangi lah gitu. Kalau muslimat kan pakainya sudah PPO gitu. Ya baunya bau PPO. Kalau sudah jadi muslimat gitu.
Al-karisma wahdaha la takfi lisinaatin qaidin. Karisma saja, al-karisma wahdaha bermula karisma saja, itulah takfi tidak cukup lisinaati qaidin untuk menciptakan leader. Anaknya kiai saja tidak cukup. Anaknya bupati aja tidak cukup. Anaknya gubernur saja tidak cukup. Anaknya presiden saja tidak cukup. Jadi karisma modal, iya. Gus, jadi Gus itu modal, iya. Jadi anaknya presiden modal, iya. Jadi anaknya gubernur, bupati, camat, wali kota itu modal, iya. Karena anak itu ngelihat pada bapaknya. Putranya kiai, Gus, modal, iya. Karena Gus, putranya kiai, putranya presiden, putranya gubernur, putranya camat, ngelihat setiap hari pada orang tuanya ketika jadi leader, ketika jadi pemimpin. Yajibulahu ayata'ala maharotin wa yaktasiba sifatin wa yasqala nafsahu daiman. Yajib wajib lahu bagi qaid, bagi leader, apa ayat ta'alama hendaknya belajar maharotin akan keterampilan. Jadi pemimpin itu maharot. Pemimpin adalah maharot. Maharot adalah keterampilan. Jadi harus belajar. Jangan cuma mentang-mentangnya anak Pak Lurah bisa jadi lurah, enggak begitu. Anaknya camat bisa jadi camat, enggak. Mereka bisa jadi lurah, bisa jadi camat, mereka bisa jadi kiai karena anaknya kiai, bisa jadi presiden karena anaknya presiden. Itu karena dia belajar maharot. Nah, belajar macam-macam, ada belajar yang baca buku kayak kita ini sekarang, ada yang belajar langsung. Belajar langsung ya misalnya anaknya Pak Lurah ngelihat bapaknya mimpin kelurahan. Anaknya presiden ngelihat bapaknya jadi presiden. Saya bukan anaknya presiden, tapi saya belajar ke presiden karena saya ikut Gus Dur di istana. Gitu. Saya bukan anaknya ketua umum PBNU, tapi karena saya belajar dengan ketua umum PBNU. Tidak hanya belajar sama Gus Dur. Itu. Nah, itu namanya apa? Maharot. Skill, belajar. Walaupun tidak nulis, saya masih ingat semua bagaimana cara bikin pesantren. Saya belajar sama Kiai Nur. Pada umurnya beliau bisa bikin 12 pesantren yang santrinya lumayan besar. Nah, kasus mendirikan pesantren belajar sama Kiai Nur. Kasus bagaimana belajar ngurus NU, belajar ngurus negara, belajarnya saya dengan Gus Dur langsung. Saya dari masih kayak kamu, belum punya istri, masih culun kayak kamu, saya sudah ikut kemana-mana. Dulu sama Haji Sulaiman. Wayak tasiba, dan hendaknya memperoleh sifatin akan kualitas. Jadi ketika belajar kayak gitu nanti akan bisa memperoleh kualitas kepemimpinannya. Jangan ujuk-ujuk gapruk jadi dijadikan ketua ya bingung lolo. Waya sekolah dan
nafsahu daiman waya sekolah dan selalu menyempurnakan waya sekolah nafsahu dan selalu menyempurnakan nafsahu pada dirinya qaid daiman selama-lamanya, selalu menyempurnakan dirinya. Jadi pemimpin itu maharot. Maharot itu mempunyai sifat. Sifat itu, maharot dan sifat, terus kemudian dipupuk, terus. Waya sekolah nafsahu daiman. Bagaimana menyempurnakan, disempurnakan. Belajar cara berbicara, belajar cara tersenyum, belajar cara duduk, belajar cara pidato, belajar cara ketemu orang. Ini semua ada etika-etikanya. Ketemu dengan kiai bahasanya apa, ketemu dengan presiden bagaimana cara salamannya. Salaman dengan tentara pasti berbeda dengan salaman dengan kiai. Itu harus paham Anda. Itu. Bagaimana menatap orang, menatap ini, mata kita menatap. Bagaimana menatap dengan sopan. Komunikasi dengan orang barat, orang Amerika, itu harus eye to eye, mata ngelihat mata, itu baru dihormati. Tapi kalau dengan orang Jawa Anda menatap matanya, Anda dianggap kurang ajar. Orang anak kok nggak sopan sekali, matanya pencelatan gitu. Nah ini harus dipelajari. Ini namanya cross culture understanding. Saya dulu belajar ini, cross culture understanding. Pahami ini. Ini penting. Anda bergaul dengan kiai, Anda bergaul dengan Gus, Anda bergaul dengan politisi, Anda bergaul dengan para santri, Anda bergaul dengan orang pasar, Anda bergaul dengan petani, Anda bergaul dengan siapa aja, ada culture-nya, budayanya ada. Ini. Jadi kalau Anda ingin jadi hebat, nggak usah minta hormati saya. Mana ada minta dihormati saya. Jadi pemimpin kok bilang hormati saya, aku nggak perlu ngomong pakai ungkapan kalimat, nggak perlu. Itu akan muncul sendiri karismanya itu. Nah, karisma muncul bisa karisma itu karisma bawaan karena karisma bapaknya, karisma kakeknya. Nah, tapi anaknya atau cucunya ya belum tentu bisa seperti bapaknya atau kakeknya. Namun dia sudah lebih beruntung karena kebawa oleh karisma kakeknya atau bapaknya. Yang lebih beruntung ketika Anda ini nggak tahu bapaknya jadi apa, siapa di rumah saya sana, ngaji di sini ini, ngaji latihan jadi pemimpin, dan Anda besok jadi pemimpin duluan, itu yang top. Itu yang paling top begitu. Jadi Anda akan membuat karisma kepada anak-anaknya. Anda akan menciptakan karisma sendiri untuk anak cucunya, untuk teman sekelilingnya, untuk masyarakatnya. Ini penting. Sebuah negara juga butuh presiden yang punya karisma. Batuknya saja udah menakutkan. Itu. Yang ditakuti oleh negara-negara lain. Itu penting. Jangan cuma cukup jadi presiden 5 tahun turun terus ganti lagi ini. Nah, itu al-karisma wahdahala takfi lisina atin qoti. Memang betul bahwa karisma sendiri tidak cukup. Tapi kalau ada karisma, baik karisma yang diturunkan oleh bapak atau kakeknya atau mbah buyutnya, itu bisa mendukung. Gitu.
Nah, hebatnya lagi kalau sudah ada karisma dikit-dikit, entah itu nempel dari mana karismanya, kok Anda belajar ya jibulahu ayat alama maharotin, Anda belajar skill, maharot, dan terus melakukan memperoleh kualitas yang terbaik, wayaktasi basifatin, wayaskola nafsahu iman, dan terus memperbaiki, menyempurnakan dirinya. Nah, itu jadi orang hebat. Kita bisa ngelihat kepemimpinan di dunia ini, ada Trump modelnya begitu, udah ganti. Sekarang Biden. Tapi ada Xi Jinping yang pelan-pelan dia, bisa membuat Cina hari. Putin juga demikian. Angela Merkel, ketika itu saya kampanye kemarin juga saya datang ke Jerman ketemu, atau Presiden Swiss atau mana. Nah, yang begini ini nggak ujuk-ujuk jebret jadi. Katsiran ma yuqabiluni fi daurati man yas'alu hal bil fi'li astati an akuna qaidan. Ini banyak pertanyaan. Rata-rata ya dari seperti Anda ini. Pertanyaannya, hal bi fi'li astati'u an akuna qaidan. Katsiran ma, betapa sering, yuqabiluni, menemui padaku, fidaurati, dalam sesiku, siapa man orang, yas'alu, yang bertanya siapa man. Pengarang kitab ini banyak didatengin pada suatu sesi, orang-orang yang bertanya, pertanyaannya begini, hal bifi'li astati'u an akuna qaidan. Hal bifi'li, adakah benar-benar astati'u, aku mampu an akuna qaidan, untuk menjadi leader. Biasanya anak-anak itu, orang-orang itu masih bertanya begitu kalimatnya, apakah benar nih saya bisa jadi pemimpin? Dan saya yakin di antara Anda itu lagi unek-uneknya begitu sekarang ini. Apa benar aku bisa jadi presiden? Apa benar aku bisa jadi gubernur? Apa benar aku bisa jadi kiai? Apa benar aku bisa jadi ketua NU? Apa benar aku bisa jadi ketua PBNU? Apa benar aku bisa jadi PWNU? Ketua PWNU? Apa bisa begitu? Apa kata-kata inilah sesungguhnya yang gelitik di setiap diri orang. Kalau diteruskan, ya benar, dijawab sendiri, ya benar, ya benar, ya benar. Jadi nanti kamu jangan mengecilkan dirimu sendiri. Kalau muncul perkataan dirinya, apakah benar aku bisa jadi ketua umum PBNU? Jawab aja sendiri, ya benar saya mampu. Gak usah pakai mulut jawabnya. Kalau pakai mulut ya dikirain orang gila. Jadi jangan pakai mulut. Ya benar, yes, we will be, we can be, gitu. Nah, itu pertanyaan itu akan muncul terus. Nah, ketika Anda muncul kayak gitu, segera jawab iya, metenteng, iya saya bisa, saya akan, saya lagi proses menuju ke sana. Harus gitu. Ya, saya lagi proses menuju sana. Harus begitu. Nah, Auman yakulu, atau orang yang berkata begini, lastu ana man yasluhu liqiyadatil bashar. Ada orang yang mengatakan kalimat ini, lastu ana man yasluhu liqiyadatil bashari. Saya tidak pantas jadi pemimpin. Ada orang langsung ngomong kayak gitu di hatinya. Nah, kalau ada orang selalu ngomong kayak gitu terus, saya nggak pantas jadi pemimpin, saya nggak pantas jadi pemimpin, saya nggak pantas jadi pemimpin, iya nggak akan jadi pemimpin, wisa. Maka kalimat ini harus dibuang bagi Anda yang ingin jadi pemimpin.
bagi santri-santri Darul Ukhwah semuanya harus pemimpin. Karena Pak Rasulullah menyampaikan begini, kullukum ra'in, Anda semua pemimpin. Ini penting. You are a leader. Entah hidup di mana aja, kamu pergi nanti pulang dari sini, you are a leader. Ingat kalimat saya nih. Anda pemimpin. Kalau nggak bisa jadi pemimpin, bertanya pada diri Anda, kenapa saya belum bisa jadi pemimpin? Nggak tahu jadi pemimpin apa, nanti di sekupnya masing-masing. Itu. Ketika ada man orang yakulu yang berkata, lastu ana, bukannya aku man orang yasluku yang pantas likiyadatil basari untuk jadi leadernya manusia, orang-orang. Ada orang ngomong kayak gitu. Waliha ulai ubadzilu qasari juhdi kai akhbaruhum annal qiyadata mumkinatun syaritatun taghyiru i'tiqadihim wa mafahimihim. Waliha ulai, dan karena mereka yang bertanya, apa saya bisa jadi pemimpin? Apakah memang benar saya memang mampu jadi pemimpin? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau sudah ngaji kitab ini di pesantren ini, kok kamu masih toat ngak-ngekok jadi pemimpin, malu. Disuruh jadi imam sholat, malu. Imam sholat itu pemimpin juga, leader juga. Kita memang udah di-setup oleh Allah, oleh agama kita mental pemimpin. Pergi 3 orang saja harus ngangkat pemimpin. Itu. Jadi jangan sepelekan ini. Kata-kata ini harus ingat. You are a leader. Walihaulai, dan karena mereka ubadzilu qasari juhdi, untuk ini saya melakukan yang terbaik, usaha yang terbaik, kai akhbaruhum, agar supaya aku bisa memberitahu mereka bahwa anal qiyadata, sesungguhnya kepemimpinan, leadership itu mumkinatun syaritatun, sebuah kemungkinan, syariatan dengan syarat taghyiru i'tiqadihim, dengan merubah keyakinannya mereka, wa mafahimihim, dan pemahaman mereka. Kalau Anda orang masih punya bertanya-tanya pemahaman, aku pantas, aku bisa nggak jadi pemimpin? Ah, bukan sayalah yang bisa jadi pemimpin. Itu hendaknya kita yang tahu harus bisa mengingatkan mereka, memberitahu bahwa annal qiyadah mumkinah. Ini, menjadi pemimpin itu mungkin. Tidak usah takut. Yang penting Anda melakukan sesuatu yang benar, yang sesuai, yang cocok dengan orang banyak, sesuai, benar. Gak usah minta jadi pemimpin, lama-lama orang itu akan minta Anda jadi pemimpin. Itu. Ini pentingnya begitu. Jadi harus bisa merubah keyakinan kita. Taghyiru i'tiqadihim wa mafahimihim. Merubah. Keyakinan yang tadinya gak yakin, diubah. Yakin aja terus. Jangan dikasih kesempatan kita meleng untuk tidak, kata-kata meleng yang grogoti, mengecilkan diri kita. Wa annaha mumkinun idza asbahu aktsar istidadan lil amali wa tadahiyati min ajliha. Ini pentingnya. Wa annaha, dan setungguhnya qiyadah, leadership itu mungkin idza asbahu, ketika jadi siapa mereka, jadi itu aktsar istidadan, jadi banyak persiapannya,
banyak, lebih bersedia, lebih banyak istidah dan persediaannya, persiapannya. Jadi kau bersiap-siap dari sekarang. Jangan nggak siap-siap jadi pemimpin, harus bersiap-siap. Aksaro istidah dan lil amali untuk praktek jadi pemimpin. Watadakhiyati dan berkorban min ajliha untuk menjadi pemimpin. Ya latihan berkorban, praktek, nyalon jadi ketua PMII, nyalon jadi ketua IPNU, nyalon jadi ketua apa saja, nyalon aja. Orang nggak bayar aja nyalon, takut. Saya nanti udah tua ini, sama istri saya ngeliat kamu, wah saya senyum sendiri. Wah itu di televisi itu anak dari Darul Ukhwah. Kayak zaman sekarang, guru-guru saya kan mungkin ngeliat saya kan, udah di televisi, udah itu. Tersenyum sendiri atau marah sendiri itu. Nah ini penting. Kajian kayak gini, kajian Anda untuk bisa jadi pemimpin. Yaqulu Vince Lombardi, ada orang namanya Vince Lombardi. Vince Lombardi berkata, Al-qadah yasna'una wa la yuladuna. Al-qadah yusna'una wa la yuladuna. Innahum yusna'una min khilalil juhdi syaq. Innahu thamanul mutarattab alaina jami'an taf'ahu min ajli tahqiqi ay hadaf yastahiqul ana. Itu kata Vince Lombardi. Al-qada bermula leader, kepemimpinan, leadership. Itu yusna'una diciptakan. Nah, menciptakannya ini belajar gini lagi menciptakan ini. Kamu belajar kitab ini, ngaji ini berarti Anda lagi menciptakan diri Anda pemimpin. Wala yuladuna dan tidak dilahirkan. Tapi ada juga yang dilahirkan. Itu Anda tonton filmnya. Bintangnya Lady Gaga. Itu judul filmnya The Star Was Born. The Star is Born. Jadi bintang itu dilahirkan. Anda tulis saja di Google, dengerin filmnya. Saya udah, pokoknya yang kayak gini saya sudah lebih dulu lah nonton. Jadi yang ada manfaatnya saya tonton. Kayak gini saya tonton. Habli udah nonton, Will udah nonton, udah pada bisa cerita dia. Karena saya kasih tahu, coba tonton ini. Karena itu create a leadership. Al-qadah yusna'una. Leader diciptakan, wala yuladuna dan tidak dilahirkan. Anahum yusna'una, sesungguhnya mereka itu yusna'una diciptakan, kreatif min khilalil juhdi syaqi, dari melalui usaha keras. Min khilalil juhdi syaqi, melalui usaha keras. Jadi pemimpin itu diciptakan melalui usaha keras. Jadi tidak dilahirkan begitu saja. Kalau dilahirkan ya seluruh Gus jadi kiai, seluruh anaknya presiden jadi presiden. Innahu tsaman al-murattab, sesungguhnya al-juh al-syaq, usaha keras itu ats-tsamanul murattab, harga yang dikeluarkan, alaina wajib bagi kita jami'an semuanya, daf'ahu untuk membayarnya. Jadi al-juhd asyaq, berusaha keras untuk jadi pemimpin,
itu adalah az-zaman al-murattab alaina jami'an taf'ahu, yang kita harus membayarnya. Kalau ingin jadi pemimpin, bayarannya, membayar untuk jadi pemimpin itu usaha keras. Keras. Nggak boleh pleta-pleto, angak-anguk, ingik-ingik gitu. Mentalnya takutan, maluan. Nggak punya duit kayaknya mengadu terus. Aduh, saya nggak. Kalau orang yang senangnya mengadu, itu nggak akan jadi pemimpin besar. Jadi pemimpin besar itu bisa menyembunyikan kekurangannya. Nggak punya duit ya nggak menonjolkan lagi nggak punya duit. Nggak bisa makan ya nggak menonjolkan nggak bisa makan. Gitu. Jadi tidak menonjolkan, memelas, ngerti nggak memelas sih? Memelas itu biar dikasihanin gitu, nggak. Pemimpin besar nggak begitu. Firm, saya mampu, saya bisa. Hidup optimis, ke depan, bisa tersenyum. Nggak unguk nangis gitu. Ini penting. Al-qada yusna'una wala yuladun. Pemimpin itu diciptakan, bukan dilahirkan. Cara meraihnya al-juhd asyak, bagaimana usaha yang keras. Karena usaha keras itu az-zaman al-murattab alaina jami'an taf'ahu min ajli tahqiq, untuk merealisasikan hadaf, pada tujuannya yastahiqul ana, yang pantas. Jadi usaha yang pantas. Yastahiqul ana, ingin jadi pemimpin apa? Ya harus memantaskan. Model pemimpinannya itu kan beda-beda ini. Pemimpin pasar dengan pemimpin masjid udah beda ini. Nah, kalau ingin jadi pemimpin masjid, pantaskan menjadi pemimpin masjid. Kalau ingin jadi pemimpin pasar, pantaskan. Yastahiqul ana, pantaskan. Kita itu harus memantaskan dari sekarang. Nah, katanya ingin jadi pemimpin, tapi perilakunya nggak memantaskan. Nah, memantaskan itu macam-macam. Pakaiannya, pecinya, sepatunya, kendaraannya. Ini harus memantaskan. Omongannya, pergaulannya, ini harus dipantaskan. Anda ingin jadi pemimpin apa? Pantasnya bergaul dengan siapa? Pakaiannya kayak apa? Omongannya kayak apa? Kalimatnya kayak apa? Jadi ketua umum PBNU, pemantasannya beda dengan jadi ketua partai. Dengan ketua partai juga beda pemantasannya loh. Karena pemantasannya dilihat semua. Kalau kalimatnya belepotan, nggak bisa khotbah, nggak bisa jadi imam, nggak bisa pidato hall, rajaban, maulidan, misalnya begitu, ya berat. Nggak bisa baca kitab, ya berat. Itu. Walaupun anaknya kiai, nggak bisa baca kitab, nggak bisa ini, nggak performan, nggak punya hubungan yang baik, ya berat. Itu. Jadi yastahiqu al-ana, harus dipantaskan. Memantaskan itu dari sekarang, kamu ini mumpung masih di pondok. Jadi kelihatan ini, wah ini mental pemimpin. Jalannya, dari jalannya udah kelihatan. Tak, tak, tak. Tidak, kayak orang mau ngantuk, mau jatuh gitu. Nggak boleh begitu. Nah, inilah kajian kita pagi hari ini, kajian yang ketiga, masih tentang leadership. Bagaimana Anda jadi leader? Apakah leader itu diciptakan, ataukah leader itu dilahirkan? Pertanyaan itu semua benar, karena pada waktunya iya, pada waktunya tidak.
Nah, fi ilmil barmajah al-lughawiyah al-asabiyah hunaka iftiradun wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.